memenuhi kebutuhan tenaga atau employee gitu ya, tenaga kerja yang memenuhi keterampilan atau kualifikasi kemampuan tertentu, merasa perlu untuk mendidik karyawan-karyawannya selevel D1 atau selevel D2, dan itu yang kita sebut sebagai akademi komunitas yang nempel di industri itu sesuai dengan kebutuhan industri itu. Jadi misalkan ada industri tambang batu bara, memerlukan karyawan yang punya keterampilan menambang dengan benar. Sekarang ini banyak perusahaan-perusahaan tambang batu bara mempekerjakan orang menambang sekenanya. Pokoknya iso macul udah, silahkan aja. Dengan risiko bekas tambangannya nanti atau daerah tambangannya nanti rusak. Di situ memang ada tenaga kualifikasi S1 tapi sangat terbatas. Yang dia perlukan industri itu tenaga-tenaga selevel D1 yang banyak, dan diperlukan satu institusi pendidikan yang kita sebut sebagai akademi komunitas. Dan sifatnya di industri ini bisa on, bisa off, on off. Pada satu tahun tertentu, periode-periode tertentu memerlukan banyak tenaga, dan bisa jadi dia kerjasama dengan beberapa industri gitu ya, bersama-sama melakukan pendidikan akademi komunitas di industri. Ini bisa, skemanya bisa didesain sedemikian rupa. Kira-kira itu nanti kan kurikulumnya kalau sudah 36 SKS dalam satu tahun itu per semester itu kan sekitar 4 bulan gitu kan. Ada 12 bulan, 4 bulan itu bisa kuliah, 4 bulan berikutnya itu nanti bisa makan di industrinya itu. Jadi ibu sekalian, dengan demikian sebagai pengelola politeknik misalnya, ibu sekalian, dengan apa yang baru saya sampaikan, mudah-mudahan tergambar satu tugas ke depan yang business is not as usual, bahwa di situ nanti akan ada pasca, bahwa di situ nanti Bapak Ibu sekalian harus mempersiapkan tenaga semakin banyak dokter karena akan ada pasca, dan bahwa di situ nanti akan ada kemungkinan Ibu sekalian memberikan peluang pada tenaga pendidik yang ada untuk menempuh jenjang tertinggi sebagai guru besar. Artinya program-program atau budgeting untuk penelitian harus difikirkan dengan baik, sebab profesor tanpa penelitian itu nanti akan masuk dalam jebakan plagiasi yang sekarang ini menjadi perhatian besar kita di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Dan yang ketiga, ada peluang atau ada amanah akademi komunitas yang di tiap-tiap daerah itu nanti akan dikaitkan dengan klaster MP3EI. Yang keempat, ada KKNI yang itu nanti pasti keterlibatan ibu sekalian akan diminta, terutama nanti misalkan bagaimana ibu sekalian diminta untuk ikut merekognisi seseorang yang karena pengalamannya itu punya keahlian tertentu yang bisa diakui secara resmi. Saya kira itu sekalian pengantar yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, mungkin ada 1-2 pertanyaan kami berikan, setelah itu kami break. Silakan, kalau dari Mataram sama dari Banten, mungkin Pak Lalu dulu dan Sambal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Direktur Akademik Pak Profesor Jasidi. Saya dari akademi yang waktu pendirian dulu hanya boleh sampai D3 Pak. Saya tidak tahu, begitu juga dengan Politeknik. Saya tidak tahu kapan Politeknik itu diberikan D4. Mohon maaf, terus terang belum pernah saya baca aturannya. Nah, kalau saya dengar penjelasan Bapak tadi, dikembangkan ke arah Politeknik, Pak. Pertanyaan saya, apa sebaiknya kami
yang dari akademi ini berubah wajah Pak menjadi politeknik. Ada program yang dicanangkan seperti Bapak di depan itu masuk ke sana Pak. Sepertinya kalau akademi itu kok jadi anak tiri. Nah kalau ini dibiarkan barangkali akan terjadi pelanggaran hak asasi manusia seperti Bapak sampaikan tadi Pak. Jadi apa sebaiknya kami berubah Pak menjadi politeknik karena itu yang dikembangkan ke depan. Kalau akademi kan masih samar-samar nih, anak haram apa anak jadah apa itu tidak dikembangin, dibiarin aja melarat di situ Pak. Baik, itu aja Pak. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nama saya Bambang dari Politeknik Singosera dari Banten Pak. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, walaupun Pak Gatot tadi sudah menjelaskan bagaimana landasan penyelenggaraan dari Akademi Komunitas ini, saya pikir ini karena Prof. Jasidi yang punya otoritas, kami menanyakan kira-kira kepastian untuk terbitnya izin penyelenggaraan kira-kira kapan Pak? Supaya kami, ini kan sudah sosialisasi, sudah karena Pak Gatot beberapa kali datang dan kami di Banten sudah di backup penuh oleh pemerintah Provinsi Banten, khususnya Pak Wagub, anak sidul anak sekolahan sehingga dorong rakyatnya untuk sekolah Pak. Yang selama ini memang APK kami kan hanya 13% untuk pendidikan tinggi, jauh dari nasional Pak. Yang kedua adalah pengakuan dari katakanlah kompetensi di Akademi Komunitas ini kan tidak lengkap semuanya, ada KKNI-nya Pak. Jadi ada beberapa kompetensi yang belum ada sekarang ini. Ini bagaimana kita menginduk kompetensi ini di secara nasional. Yang ketiga Pak, ini lagi-lagi tadi kan ada lulusan yang D1 kemudian bekerja dan masuk kampus lagi, dan biasanya masyarakat kadang-kadang setelah lulus D3 atau lulus D1 bekerja kemudian ada lowongan PNS gitu Pak. Nah ini kemudian pengakuannya seperti apa nih? Apakah ada pengakuan pangkatan nanti untuk D1? Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Bambang. Sebagai informasi tambahan Pak Jasidi, di Banten itu yang sedang kita siapkan untuk Akademi Komunitas Kota Cilegon, Kota Cilegon, dan di 8 kabupaten kota kita siapkan D1-nya dulu melalui program Community College 1 PBB yang 1 tahun. Monggo silakan. Terima kasih Pak Bapak Lalu dan Bawan tentang rencana ini namanya perubahan bentuk gitu ya. Kalau dari akademi mau menjadi politeknik atau mau menjadi sekolah tinggi gitu ya. Akademi memang tidak selalu vokasi ya kan? Tidak selalu vokasi. Misalkan akademi bahasa ya kan ya, akademi bahasa kan tidak selalu vokasi. Akademi menurut definisinya satu prodi ya, jadi 3 ya kan? Kemudian kalau mau lebih dari itu, mau ke sekolah tinggi harus ada S1-nya minimal 2 prodi harus ada S1. Kalau Bapak Lalu dan Bawan bermaksud untuk berubah bentuk dari akademi atau ke politeknik, silakan saja. Dengan melihat ada kebijakan baru pendidikan tinggi seperti ini, kemudian Pak Lalu Darmawan bersama yayasan dan pimpinan perguruan tinggi melihat menganalisis kalau begitu kita mesti pindah nih karena prospeknya terbuka lebar gitu, dan pemerintah akan memberikan dukungan yang lebih besar lagi pada pendidikan vokasi. Kemudian Bapak mengusulkan proposal perubahan bentuk gitu, ke politeknik atau ke sekolah tinggi, silahkan ya, nggak ada masalah. Sementara akademi sendiri ya bukan anak haram, bukan anak jodoh, bukan anak jadah, bukan anak haram, ya anak halal itu. Nah, apalagi misalkan kalau anak haram juga sekarang boleh mendapatkan warisan atau menurut Mahkamah Konstitusi yang baru.
Jadi silahkan Pak, gitu. Kalau menurut Bapak dengan penjelasan seperti ini ada prospek yang lebih terbuka, cerah ke depan gitu. Pemerintah memang mendorong pendidikan vokasi. Bapak mau berubah bentuk dari akademi ke politeknik, silakan saja. Kebetulan juga nanti perizinannya ada di Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama. Bapak yang dari Banten, gitu ya, Pak Bambang dari Banten, pertanyaannya akademi komunitas ini kapan mulai dijalankan? Jadi ibu sekalian, sementara ini Pak Dirjen sih mau kenceng aja dan kita semua sepakat. Landasan hukumnya itu baru KKN yang berbentuk perpres, ya, yang sudah resmi menjadi apa namanya? Menjadi peraturan ketentuan yang sah. Ya. Kita kan sedang menunggu undang-undang pendidikan tinggi. Yang tadi saya katakan di dalamnya ada satu jenis pendidikan tinggi yang disebut akademi komunitas. Kita sih ingin tahun ini, Pak. Tahun ini. Makanya anggaran untuk pendirian 20 itu sudah dialokasikan tahun ini. Sehingga nanti paling jelek, ya kita semua berharap jangan sampai terjadi. Maret ini nanti rancangan undang-undang pendidikan tinggi, karena sesuatu hal yang sama-sama kita tidak menginginkan, tidak bisa disangka, itu nanti panjang lagi ceritanya. Kalau toh itu misalkan ekstrim yang paling jelek terjadi, kita berupaya untuk menyiasati menggunakan KKN itu, karena KKN di situ jelas ada D1 dan D2. Tetapi memang saya tidak ingat persis apakah secara eksplisit di KKN itu disebut-sebut ada istilah akademi komunitas. Kalau di rancangan undang-undang itu akademi komunitas disebut jelas. Itu salah satu jenjang pendidikan tinggi. Bahkan politeknik itu mulai dari D3. Nah, jadi mudah-mudahan tahun ini Pak, kita sekarang sedang kerja keras itu untuk menyiapkan segala SOP, mekanisme pendirian, perizinan, termasuk juga khusus untuk 20 nanti itu kita sudah siapkan tendernya segala macam gitu. Kita bekerja luar biasa untuk ini. Hari Minggu pun kita rapat untuk urusan ini. Ya. Kebetulan memang minggu yang lalu kita rapat ini, jadi saya bisa bercerita ini walaupun baru sekali minggu rapat gitu. Tapi kan tetap saja hari Minggu kita rapat gitu ya. Saking semangatnya gitu. Dan dengan kata lain sebenarnya akademi komunitas ini bisa dikatakan keberhasilan Pak Gatot yang lelah itu dari dulu ketika harus tukaran dengan Pak Satrio Sumantri gitu, mendirikan akademi komunitas yang nempel di SMK itu ya, belakangan dia memprovokasi Pak Joko Santoso untuk PVB dan seterusnya, akhirnya nanti berhasil bahkan masuk di undang-undang ya, pendidikan tinggi. Nah, jadi makanya kalau beliau diberi tugas di Sengorek masih tetap saja hatinya ini di komunitas dan hilang-hilang. Jadi Pak Anang visi saya menurut beliau tetap direktur Dikminju. Siapa Dikminjunya, direkturnya Pak Gatot, Pak Anang, muridnya yang menggantikan saja. Yang kedua nanti saya mohon maaf, mohon diulangi. Tadi pertanyaan Pak Lalu Dharma, sejak kapan bahwa Politeknik itu D4 gitu ya. Saya tidak ingat persis sejak kapan, tapi di PENS itu sudah ada D4. Bahkan waktu itu diarahkan D4 itu untuk menghasilkan lulusan yang mengajar D3. Waktu itu kan ada pernah program pendirian politeknik yang berapa? 100 berapa politeknik itu di seluruh Indonesia. 120 ya program itu yang kerjasama dengan JBIC, yang akan ada pendanaan loan dari Jepang, ya. Tapi walaupun kemudian tidak jadi. Tapi pada saat itu saya masih ingat Pak Nuh, Pak Menteri sekarang yang ketika itu masih Direktur Politeknik berpikir kalau ada politeknik segitu banyak, siapa yang ngajar politeknik? Maka kemudian di-create ada D4.
untuk para dosen politeknik kemudian di